Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani dengan NPM 1804050015 akan mengunggah sebuah video pembelajaran tema 5 pengalamanku subtema 1 pengalaman di rumah pembelajaran 1 kelas 2. Video ini diunggah untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Minzani Aufa MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa kembali dengan Bu Guru setelah kemarin anak-anak libur panjang di semester 1. Kita masuk lagi di semester 2. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran yang pertama. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu mengungkapkan permintaan maaf dan mampu mengukur panjang benda dengan satuan baku dengan alat yang baku. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu kita akan belajar mengungkapkan permintaan maaf. Permintaan maaf itu biasanya dilakukan atau diucapkan saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Kemudian permintaan maaf itu harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut, tidak boleh menggunakan nada yang tinggi, apalagi tidak boleh menggunakan nada yang kasar. Ya, kita lihat berikut ini, itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf antara Dedi dan juga ibunya. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Nah anak-anak, jadi ketika kita minta maaf kepada orang lain, baik itu kepada teman, kepada kakak, kepada ibu, kepada orang tua, itu kita harus mengucapkannya dengan lemah lembut, tidak boleh kasar. Nah anak-anak, jangan sekali-sekali untuk malu mengungkapkan permintaan maaf. Ketika kita berbuat salah, itu kita harus langsung minta maaf. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar alat ukur panjang baku. Apa itu alat ukur panjang baku? Nah, dengan alat ukur panjang baku itu hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan itu disesuaikan dengan ukuran benda. Nah, jadi kalau alat ukur baku ini, misalnya guru mengukur, anak-anak mengukur, itu juga hasilnya akan tetap sama karena alat ukur yang digunakan itu adalah alat ukur baku. Berbeda dengan alat ukur seperti jengkal. Jengkal bu guru dengan jengkal anak-anak itu berbeda. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur jengkal itu hasilnya akan berbeda. Oke, alat ukur panjang baku yang digunakan itu disesuaikan dengan ukuran benda. Misalnya, kalau kita mengukur pensil itu menggunakan penggaris, satuannya adalah sentimeter. Kemudian kalau kita mau mengukur kain, itu panjang bahan atau kain yang diukur itu dengan meteran kita. Satuan panjangnya itu ada sentimeter dan juga meter. Oke, selanjutnya anak-anak, yuk kita perhatikan gambar berikut ini agar anak-anak bisa mengukur panjang benda yang ada di rumah. Nah, gambar berikut ini adalah contoh dari mengukur panjang pensil. Langkah-langkahnya adalah letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Jadi ujung penggaris di titik 0 itu diletakkan di ujung pensil yang akan diukur, di ujung awal ya. Selanjutnya bacalah angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Berapa ya anak-anak? Betul sekali, angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi langkah pertama itu kita letakkan di titik 0 di panjang
awalnya, di ujung awalnya. Kemudian baru kita baca angka terakhir yang menunjukkan pada ujung benda tersebut. Ya, mudah bukan? Yuk sekarang coba anak-anak praktekkan di rumah mengukur panjang benda yang ada di rumah. Boleh pensil, boleh buku, ataupun benda yang lainnya. Oke, jadi itulah anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah bisa mengungkapkan permintaan maaf dengan cara yang lemah lembut dan sopan. Kemudian kita juga sudah bisa mengukur panjang benda menggunakan alat ukur satuan yang baku. Contohnya adalah penggaris dan juga meteran pita. Oke, sekian dari Bu Guru cukup pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.